Nah, ya mahasiswa, kita lanjutkan materi kemarin sampai sini kalau nggak salah, ya, sampai modus ini kan. Ini coba saya besarkan ya, bisa enggak? Insya Allah. Nah ini, ya, sampai modus. Ini kan. Kalau modusnya data tunggal seperti ini, ya, 55, 66, 6, 7, 8. Kemarin yang paling sering muncul 6, berarti dikatakan modusnya 6. Ya. Sekarang kita akan masuk mencoba untuk menghitung data tunggal, tetapi datanya lebih dari satu. Ya, data tunggal seperti ini sama ya, seperti ini, tapi datanya lebih dari satu. Ya, coba saya copy ya nanti di apa dipraktekkan data tunggal yang lebih dari satu. Ya, coba saya. Nah ini. Nah, contohnya ya, misalkan ya, di sini saya punya nilai. Jangan nilai dulu, nomor dulu ya, nomor dulu. Saya punya nomor dulu. Kemudian, oh saya ambilkan contoh seperti ini, misalkan. Saya ambil contoh misalkan seperti ini, ya. Nah, ini, ya ini namanya data kelompok, ya. Tapi yang saya kerjakan nanti belum ini nanti ya, data tunggal dulu. Data tunggal jadi seperti tabel, tapi isinya tidak banyak gini, ya, isinya sedikit, ya. Misalkan di sini lihat di kerja ke atas ada contohnya apa enggak di sini? Ke atas enggak ada, ya. Berarti kita kembali ke Excel. Kita lihat di atas dulu. Ada enggak ini tabelnya? Saya sudah buat belum? Oh, belum buat. Hmm. Ini misalkan nomor tadi, nomor. Ini kemudian nilai. Nilai atau berat badan boleh. Nilai atau isinya adalah berat badan dari mahasiswa boleh ya. Kemudian ini frekuensi. Frekuensi itu yang apa? Yang dimaksud frekuensi adalah seringnya data itu muncul ya. Seringnya data tersebut muncul. Ini. Nah, contoh di sini ya. Ini saya tengahkan biar apa? Bagus ya gambarnya. Nah, oh ini kurang besar ini. Nah, gitu. Ini misalkan nomor data-data ya. Misalkan data saya ambil berat badan mahasiswa. Berat badan ya, berarti jangan bisa banyak-banyak. 55. Nah, kemudian 57. Saya urutkan aja. 62. Ya, berat badan saya waktu kuliah dulu, waktu SMA atau kuliah 53 sampai 55 ya. Sekarang berat badan saya sudah mencapai 60 ya. Tidak terlalu banyak kenaikannya ya, karena memang dari keturunan yang kurus, tidak gemuk ya, jadi baru makan banyak nggak bisa gemuk. Ya, jadi apa, memang dari sononya ya, dari cara, kalau di namanya ilmu IPA itu namanya metabolismenya ya, perutnya udah seperti itu, jadi ya sudah iso dirubah. Ada yang makannya sedikit tapi langsung gemuk ya, biasanya apa, anak putri gitu ya. Nah ini ada data
kita beri batas. Kemudian kita tengahkan ke tadi. Ya. Nah, ini mesti kasih nomor ya, kasih nomor. Nanti biar tahu data keberapa. Nomor 1, nomor 2. Nah, seperti biasa kemarin, kalau mau otomatis, ditaruh kursornya di kanan bawah, sampai muncul tanda tambah, kemudian di blok ya. Nah, itu ada nomor 6. Ada 6 nomor. Kemudian di sini frekuensi misalkan yang sering muncul. Ya, siswa mahasiswa yang beratnya 55 itu berapa? Mungkin 6 anak misalkan. Ini 4 anak yang 57, yang 62, misalkan 12 anak gitu ya. Yang ini 67, 10 misalkan. Yang 70 nggak banyak ya. Yang ini, yang paling gede ini paling masih sedikit anaknya. Ya, 80. Ya. Mungkin anaknya tinggi besar, beratnya jadi seimbang. Nah, ini di sini kita harus tahu berapa siswanya ya. Dari yang beratnya 55 ada sekian anak. Beratnya 57 ada sekian anak. Jadi ini jumlah anaknya. Nah, kalau kita ingin tahu jumlahnya, kita letakkan selnya di sini, ya, ini kan. Kalau taruh sel di sini, kita boleh menggunakan yang ini, memanfaatkan yang pakai kemarin itu adalah ini ya, yaitu formula. Formula nanti di sebelah kirinya ditengok ada auto sum ya. Formula ini auto sum. Otomatis menjumlah ya, auto sum itu. Sigma itu artinya jumlah. Ini auto sum otomatis menjumlah. Kita klik, nah ini sum. Nah, maka otomatis di sini kalau kita cek di sini sum ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Di sini ada rumusnya. L69 sampai L74 ya, dalam kurung L69 sampai L74. Mana L? Ini L. Ya. Mana 69 ini? Di sini kan. Ini. 69 sampai 70, 72, 73, 74. Nah, di sini, sini. Nah, ini berarti sudah benar, tinggal di klik saja, centang di sini. Ya. Mana rumusnya tadi? Ini ya. Di enter boleh, diklik sini boleh. Nah, itu hasilnya. Berarti jumlahnya adalah 41. Nah, misalkan seperti itu. Ya, jadi kita dapatkan jumlah siswanya 41 yang kita hitung mahasiswanya. Ini ya. Coba ya dibuat angka yang sembarang sih enggak usah, enggak apa biar aja ya. Nah, kemudian kalau kita mencari rata-ratanya sama dengan tadi ya. Berarti rata-rata sama dengan nanti dijumlahkan ya. 55 tambah 57 tambah 62 tambah 67 tambah 70 tambah 85 dibagi 41 ya. Ini namanya tabel untuk data tunggal seperti ini ya. Tabel untuk data tunggal. Ini ya. Oke, saya cari ke atas dulu ada nggak? Rata-rata. Mau menulis yang gampang biar nggak angel. Nggak ada ya, tulisnya ya. X rata-rata. Di sini deket sini aja biar nggak tahu-tahu. Artinya nilai rata-rata X ya. Kalau kita ingin ada di bawahnya ada angka huruf atau angka sembarang ya. Kita tulis di bawahnya. Ini ya. Yo ya, X rata-rata. Sama dengan ya, kalau mau membuat rumus selalu sama dengan kemudian kita kasih kurung buka. Ya, tambahkan ya nih ya. 55 tambah 57 tambah 62. Seperti kemarin. Saya mau ada yang masuk ini. Nah, sudah saya terima. Ya. Berarti kalau mau saya tambahkan gini, diklik aja. Ini sudah tadi kurung buka, klik aja. Klik. Nah, ya. Tulisannya K69, ini K. Ya, ini semuanya ini K. Mana ini K69, K70, K71 gitu ya. Nah, klik aja. Jadi
Klik di tambahkan. Klik lagi. Ini L. Keliru ya, harusnya sini. Tuh, tambahkan lagi. K1, tambahkan lagi. K72, tambahkan lagi. K72, tambahkan lagi. Akhir. K74. Oke. Dikurung tutup. Kurung tutup, kemudian dibagi. Bagi berapa? Dibagi 41 ya, garing ya. Garis miring, ini diklik aja ini. Klik. Nah, ini. Wah, ini kok gambarnya kurang sip ya, potong gambarnya. Gak apa ya, di enter aja. Nanti kita biar tahu ini rumusnya, ya. K69, K70, K71 sampai K74 ditambahkan dibagi dengan L75. Ini L, ya. L75. Kenapa? Ini jumlahnya N-nya. Boleh ya, jadi diklik aja. Jauh satu angka bisa. Klik di sini. Ya. Nah, itu hasilnya. 9,66. Oh, salah ya. Afwan ya. Salah ini saya ini. Ya. Kenapa kok salah? Coba ada yang tahu enggak salahnya di mana? Sekilas ada yang tahu, insya Allah. Kemarin ada yang tahu anak-anak tuh. Ini ada salah ini saya ini. Ya, mosok dari mana kok tahu salah? Mosok berat badannya sekian, dari terendah 55, tertinggi 85, mosok berat badannya cuma sekian. Salah kan? Ya wes, ulang ya. Kalau ada yang tahu salahnya silakan. Saya klik lagi ya. Klik. Nah, ini muncul rumusnya ini. Ini rumusnya adalah sebenarnya 55 itu tidak satu orang. 57 tidak satu orang ya, tapi 55-nya 6 orang. Berarti harusnya 55 dikali 6. Kenapa? Seperti 55 ditambah 55 ditambah 55 sebanyak 6 orang. Kemudian ditambah 57 ditambah 57 ditambah 57 sebanyak 4 orang. Kemudian 62-nya sebanyak 12 orang. Berarti harus dikalikan dulu. Nah, ini betul rumusnya keliru ya. Sini ya. Ya, sini klik di sini, saya klik sini boleh. Kalau perkalian berarti kasih bintang. Kemarin ya, bintang. Ah, ya. Berapa? Dikali berapa? Ini kali 6. Terus yang ini. Yang berikutnya. Ini ya, dikali 4 ya. Ini ya. Di atasnya lihat ini bintang. Bintang berarti dikali 4. Lanjutnya sininya. Ya, dikali lagi bintang. Yang banyak nih dikali 12. Lanjut lagi. Ini bintang lagi dikali 10. Ya, ini lagi bintang lagi dikali apa? 6. Ya, ini lagi bintang lagi terakhir nih ya. Dikali yang terakhir yaitu 3. Baru benar ya, baru kemudian dibagi dengan ini L75 ya. L75 itu ini L, ini ke sana ke sebelah kiri 75 ya. Ini diklik sini. Nah, ya, berarti berat rata-rata adalah 64. Ini ya, mestinya ya. Berat rata adalah 64. Modusnya Ustaz ya. Ini rata-rata. Median Ustaz. Ini bukan, ini rata-rata, Ini rumusnya. Rata-ratanya. Jadi 55 dikali 6, 55-nya itu 6 orang, bukan 1. Nah, 57-nya 4 orang. Jadi 55-nya kali 6. Tapi di sini saya tidak pakai angka, saya pakai klik-klik gitu ya. Ya kalau masih bingung coba saya angkakan aja ya, saya angkakan. Ini bukan modus. Kalau modus yang sering muncul, ayo mana yang sering muncul? Kelihatan ini dari frekuensinya. Berapa yang sering muncul frekuensinya? Dari ini berarti 62 Ustaz. 62. Nah,
Oke, sekarang Kak, coba saya hitung rata-rata yang pakai manual aja ya. Pakai manual aja nggak apa, nanti biar nggak teman-teman nggak bingung. Ya, manual gini berarti sama dengan selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian kita tutup ya, tutup kita kurung buka ya, biar diproses dulu. Kalau dikasih kurung itu berarti secara matematis diproses dulu. Kita ini aja angkanya aja. 55 kali 6 ya. 55 dikali 6 kali itu bintang ya. 6 ditambah. Ini yang manual ini. Berikutnya 57 dikali 4. 4 ya. 57 bintang 4. Bintang 4. Ya, gitu kan. Kemudian ditambah lagi berapa? 62 bintang 12. 62 bintang 12. Ya kan? Tambah lagi. Belum selesai masih. Nah, ini 67 bintang 10. 67 kali 10. 67 bintang 10 ya, ditambah lagi ini 70 bintang 6 ya, 70 bintang 6. 70 bintang 6 tambah lagi ya, tambah lagi di sini 85 bintang 3. 85 ya, bintang 3. Sudah selesai, ditutup pakai kurung tutup. Ya gini. Kemudian dibagi dengan jumlah siswanya 41. Ya, ini yang manual ngerjakannya pakai angka biasa. Di klik di enter, boleh diklik sini boleh ya. Ini boleh sama di sini. Boleh klik ya. Tuh, sama kan? Ya, sama kan? 64,55. Ya, sama ya. Nah, tadi yang ini saya nggak pakai angka, Itu tak klik-klik gitu itu aja. Jadi misalkan ya, Ustaz, ngekliknya ini ya. gimana tadi Ustaz? Kenapa? Enter ya? Ngekliknya gimana tadi? Di enter. Kliknya gimana? Iya, iya. Iya, iya, iya. Seharusnya saya salah ya. Harusnya ini harus diterangkan dulu yang ini yang bawah ini. Saya kok langsung yang atas ya. Iya, afwan, afwan. Keliru ini proses mengajarnya keliru. Ya ada. Oke, saya coba ini. Ini tak copy lagi. Ya, kita yang buat yang sederhana sederhana dulu aja. Tak copy lagi sederhana saja biar nanti antum eh, membandingkannya gampang di sini. Saya taruh sini. Saya taruh di sini. Nah, ya. Tapi ini jangan ini apa? Jangan banyak. Ini satu aja ya. Satu aja. Satu ya. Yang lain juga satu ya. Hmm, satu semua. Nah, maka jumlahnya berapa ini? Kalau satu satu satu. Jumlah datanya berapa? Tuh 6 ya. 6. Ini mau dihitung pakai autosum boleh ya. Kalau mau nyoba autosum, formula lihat kiri atas ya. Ada ini sum tuh 6 ya. Muncul 6. Kemudian kita coba tengahkan. Sudah tengah dikasih sel apa? Garis. Nah, contoh ya, rata-rata ya. Coba rata-rata ini. Yang eh, ini, yang ini ya. Nah, ini berarti kalau gini gampang ya, sama dengan karena cuma satu kali datanya berarti 56 ditambah 57 tambah 62 tambah 67 tambah 70 itu tambah 85 dibagi sebanyak 6 siswa tadi ya. Coba 55 ditambah 55 tambah berapa itu? 57 tambah 57 ya, tambah 62 ya, 62 ditambah lagi berapa? 67 ditambah lagi berapa? 70. Ditambah lagi berapa?
85. Nah, ini belum selesai. 85. Ini kan? Ya. 55 tambah 57 tambah 62 tambah 67 tambah 7 tambah 85. Ini sudah. Dikurung dulu kayak tadi. Ya, biar diproses dulu kalau dikurung. Ini sudah dikurung di depannya ini. Kurung bukanya. Kemudian tuh kok hilang 5-nya. Oh, 5-nya hilang ini. Tambah sih 5-nya hilang. Nah, 55. Kemudian dibagi pakai garis miring. Jumlahnya tadi adalah 6. Sudah ya. Diklik di sini. Ya, ini 55 tambah 57 tambah 62 dibagi dengan 6. Klik sini. Nah, berapa itu? Rata-rata 66. Gitu ya. Coba sekarang pakai yang tinggal klik tadi, ada yang tanya tadi. Ada yang tanya, tinggal klik-klik. Jadi, apa itu? Ini maksudnya biar beda ya. Kalau jumlahnya 1 dengan yang jumlahnya ini tadi tidak 1 ya, beda. Ya. Kalau jumlah 1 kan tinggal nambahkan 55 ditambah 56 ditambah 57 tambah 62. Kalau ini tadi nggak bisa. Ini kan tadi apa? Yang ini kan 55-nya ya, hanya ada 6 ya, berarti 55 tambah 55 tambah 55 sebanyak 6 kali. Ditambah 57 tambah 57 tambah 57 tambah 57 karena dia ada 4 kali dan seterusnya sampai ternyata frekuensinya jumlah totalnya 42. Kalau ini tadi jumlah totalnya cuma berapa ya? Cuma 6. Gitu ya. Oke, sekarang saya coba yang untuk yang tinggal klik aja ya. Tetap ya sama dengan selalu diawali sama dengan kemudian kita kurung buka ya. Ini klik aja. Klik. Nah, sudah. Jadi tidak usah ditulis angkanya. Diklik itu aja. Ditambah tambah sudah ya, muncul tambah, sudah muncul tambah. Diklik lagi bawahnya. Ditambah lagi. Diklik lagi bawahnya. Ini. Ditambah lagi. Diklik lagi bawahnya. Ditambah lagi. Diklik lagi. Ini. Tambah lagi. Nah, terakhir ini ya. Terakhir. Nah, ini. Kemudian dikurung tutup. Nah, ya. Ini seperti ini rumusnya seperti di atas ini ya. Yaitu 79, 80, 81, 82, 83, 84. Kemudian dibagi dengan tadi 6. 6-nya nggak usah tulis 6 ya, diklik aja sini ya, klik ya, klik. Nah, gitu. Ya, jadi terus di ini di sini di klik. Nah, sama ya. 66. Di enter bisa, Ustaz? Iya, enter. Saya bilang tadi enter atau klik. Enter Oh sudah iya. muncul. Enter atau diklik. Tadi saya memanfaatkan ini ada di atas di sini ada centang. Di enter muncul otomatis. Itu ya. Jadi diklik boleh, di manual boleh. Kalau manual kan lama. Kalau angkanya banyak 75,29 antum tulis satu persatu. Nah, ya, Duh, capek. Yang pusing penting itu. diklik gitu aja. Pusing. Kenapa? Pusing. Pusing. Oh, jangan bilang pusing toh. Ini kan antum tidak disuruh ngitung. Cuman hanya memanfaatkan fasilitas. Ya, insya Allah ya. Ini ada rekamannya kan? Kenapa? Ada rekamannya ini. Iya, saya rekam. Ini saya rekam ini. Saya rekam. Tidak dihafalkan, ya, tidak usah dihafalkan. Cepat atau lambat tetap kita gunakan ini nanti, Ustaz. Ya, paling dekat permasalahannya yaitu deskripsi. Paling dekat deskripsi. Karena antum sebentar lagi ya tahun depan lah coba proposal, sudah siap-siap. Teman-teman tuh biasanya sudah dikerjakan, sudah mengerjakan. Hanya masalah finishing ya untuk mau menjelang sidang itu biasanya terus datang ke saya. Ya, hanya nyocokkan aja. Apakah hitungannya sudah benar? Gitu aja biasanya teman-teman itu.
Ya, tafadhol, enggak apa-apa, tafadhol dulu ya. Datang atau kalau karena kondisi seperti ini mungkin ya insya Allah belum bisa offline, belum bisa ketemu, kirim datanya saja, kirim datanya nanti biasanya saya kirimkan hasilnya ya. Afwan Zat, Iya, tadi kan kita bahas modus di atas. Itu ada kaitannya dengan rata-rata ini, Zat. modus enggak ada, tidak ada. Rata-rata itu tidak sama dengan modus, tidak ada. Tidak ada. Cuman ada apanya? Ada keterkaitan itu di mana? Enggak, maksudnya tadi kan kita bahas modus ya di atas. Heeh. Lalu tiba-tiba ke rata-rata gitu. Ya karena tadi Pindah. yang di awal tadi kita membahasnya masih belum menggunakan tabel ya. Karena nanti kalau kita menggunakan skripsi, kita akan diminta untuk namanya tabulasi data. Data dalam bentuk tabel. Kalau Bel. yang di atas itu kita masih manual loh, belum ada tabelnya, masih seperti gini. Ini kan bukan tabel, ini kan saya hanya angka saya berikan batas biar tahu apa artinya X1, apa artinya X2 ya, data ke-1 artinya X2, data kedua, X3, data ketiga. Belum masuk ke tabel. Oh, nah, Zat. Iya, jadi nanti Coba tentu kalau kalau skripsi tabel, semua dalam bentuk tabel ya. Jadi apa itu bagus ya. Jadi nanti antum tulis sih bab 2 tab di daftar isi tulisi tabel 2.1, tabel 2.2. Artinya tabel di bab 2, tabel pertama, tabel kedua gitu. Yang banyak tabelnya nanti bab 4. Ya, bab 4 karena isinya adalah analisa data dan pembahasan. Di bab 4 itu banyak tabel. Tabel mentah itu belum ada prosesnya ya, mungkin ini masih tabel mentah. Tabel matang nanti di sini banyak teman-temannya, di sini ada lain-lainnya nih. Nah, ya, ini namanya apa tadi? Ditabelkan. Ini tapi untuk data tunggal ya. Ini namanya data tunggal, termasuk ini, termasuk yang ini tadi yang di atas ini. Nah, ini juga data tunggal ini ya. Ini kenapa data tunggal? Ini cuma satu, cuma satu. Ya. Nah, nanti kita akan berhadapan dengan data kelompok seperti ini. Tadi yang sudah kita lihat gitu. Nah, ini nanti dibuat seperti ini. Ya, ini ya. Nah, sekarang kita ke sini ya, sekarang ya. Nah, sekarang kita ke data kelompok. Kenapa kok dikatakan data kelompok ini? Dia tidak satu nilainya di antara tapi antara 52 sampai 58, di antara 59 sampai 65. Lanjut ya, 58 lanjut sini 59, 65 lanjut sini 66 dan seterusnya. Coba kita pakai yang ini, coba. Kita memanfaatkan data yang di sini aja. Nah, ini aja ya. Mana ya? Ini aja sedikit ini sedikit aja nih. Nih. Jangan banyak sedikit aja ini. Nah, itu boleh, Zat. Coba, Zat. Iya, sedikit-sedikit. Jangan banyak-banyak. Kalau yang tadi banyak tadi. Ini saya ambil ya. Saya ambil untuk bahan. Nanti kita bahas membuat data kelompok. Nah, gini. Kita copy. Ya, ya. Kita akan kerjakan di sini. Ya, ini. Alafu, Zat, boleh nanya nggak? Izin nanya, Zat. Firki, Zat. Ya, padahal. Kayak modus median min ini, mereka ini kelompok apa sih, Zat, nyebutnya? Perhitungan kah atau apa, Zat? Modus median. Sebenarnya termasuk dalam kategori pemusatan data. Ya, means rata-rata, median dan modus itu dikatakan pemusatan data karena di situ kita membuat data itu terpusat, terfokus ya. Jadi means, median, modus itu adalah ketika data itu kita pusatkan, kita wakili dengan satu angka ya, dipusatkan kan diwakili dengan satu angka.
median itu mewakili kelompok. Ya, misalkan kalau kita mau ngitung mahasiswa semester 2 ya, rata-ratanya berat badannya dihitung. Terus kita juga menghitung berat badan mahasiswa semester 3. Karena jumlah orang karena siswanya berbeda, maka dan jumlahnya juga berbeda, berat badannya berbeda, maka median yang ada di semester 2 beda dengan median di semester 3 mediannya. Jadi mereka mewakili data kelompok. Ya. Nanti misalkan di semester 2 median yang sering muncul itu berat badannya ternyata 55. Ya, di semester 3 ternyata yang sering muncul datanya yaitu berat badannya 60. Nah, jadi angka 55 tadi mewakili kelompok semester 2, angka 60 mewakili kelompok semester 3. Jadi itu namanya parameter, artinya mewakili kelompok secara khusus. Ya. Jadi dia mewakili kelompok secara khusus. Mewakili. Jadi satu angka tadi mewakili, namanya pemusatan data. Termasuk kalau di rata-rata. Rata-rata berat badan di semester 2 berapa, ya? Dan rata-rata berat badan di semester 3 berapa? Ya pastilah berbeda. Mungkin jumlahnya berbeda, orangnya juga berbeda. Berapa rata-rata di semester 2 berat badannya? Nah, gitu ya. Misalkan berat badannya belum tentu median ya, enggak, belum tentu sama dengan median ya. Berat badannya misalkan biasanya 60, rata-rata 60. Yang di semester 3 misalkan 67. Nah, ya. Belum tentu sama karena apa? Cara mengukurnya juga berbeda. Kalau median tadi adalah data terkecil, diurutkan sampai tertinggi, atau dibalik boleh ya, dari tertinggi sampai terendah diambil tengah-tengahnya. Kalau mean nilai rata itu diambil rata-ratanya, jadi beda. Tetapi makna dari mean atau median itu mewakili kelompok. Ya, mewakili kelompok gitu ya. Jadi kekhasan milik kelompok, milik semester 2, milik semester 3 ya. Jadi itu maksudnya. Sama ketika antum nanti mengambil contoh, mengambil sampel, mengambil data penelitian ya. Antum mau ngambil kelas misalkan anak SMA, anak SMP ya dengan dengan batasan penelitian yaitu anak SMP putra kelas 3 misalkan. Nah, itu dibatasi ya penelitiannya ya biar nggak terlalu meluas. Nah, itu nanti kalau dicari datanya, kemudian akan dimintakan berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya biasanya. Di dalam tabel ya, di dalam namanya statistik deskriptif, itu orang akan bisa memprediksi ya dari tabel tadi orang bisa memprediksi, oh kondisinya nih nanti akan seperti ini. Akan mudah menyimpulkan. Ya, sebelum dihitung itu kira-kira orang yang paham itu bisa memprediksi sebelum dihitung. Nah, tapi kita tidak sampai di situ. Kita tidak hanya di situ. Kalau kita itu skripsinya untuk sampai pada membuat kesimpulan. Jadi tidak hanya data, kemudian dalam bentuk tabel, tidak. Ya, tapi kita lanjutkan sampai menyimpulkan, ya, atau disebut dengan statistik inferensial. Itu ya. Jadi kalau nanti gunanya apa? Dalam prakteknya yang sering nanti kita gunakan adalah means atau nilai rata-rata. Sedangkan median dan modusnya jarang, ya, jarang sekali ditampilkan, jarang. Makanya saya tidak terlalu mendetail untuk masalah median dan modus ya, tapi saya mendetail, saya terangkan untuk masalah mean. Sering sekali itu pokok ya, pokok permasalahan, pokok pondasi statistik itu di situ, di mean, nilai rata-rata. Ya, gitu ya, nilai rata-rata. Karena memang ini apa ya jenenge ya? Apa ya kalau orang bilang itu ilmu apa suara terbanyak ya, ilmu demokrasi maksudnya. Demokrasi. Misalkan satu kelas senang apa? Satu kelas ini dipilih sepak bola
yang senang sepak bola berapa orang, yang senang voli berapa orang gitu ya. Misalkan dalam 50 siswa itu yang senang sepak bola berapa? 30. Yang senang voli berapa? 20. Nah, misalkan ya. Tetapi di sini diberi kesempatan hanya olahraga pada satu bidang saja. Akhirnya yang dipilih adalah yang suara terbanyak. Yang kan terbanyak sepak bola, maka yang voli mau tidak mau ikut sepak bola. Contohnya seperti itu ya. Di model pengambilan keputusan seperti ini ya, di statistik seperti ini. Di model-model seperti itu. Pengambilan suara terbanyak yang diutamakan. Ya karena ini memang apa ya, bukan ini ya, ini bukan masalah apa jenenge agama ya, bukan masalah agama ini masalah hitung-menghitung ya. Jadi misalkan di masjid itu kebanyakan bagaimana kebanyakan ya busana yang digunakan oleh kaum prianya ya, oh baju koko atau baju gamis. Nah itu kita aja masalah suara terbanyak aja. Oh kebanyakan baju gamis. Akhirnya ada pedagang. Wah ini berarti peluang saya mending saya berjualan baju gamis daripada baju koko. Karena mereka banyak yang lebih suka menggunakan gamis. Misalkan seperti itu ya. Kemarin ada yang bertanya mahasiswa itu apakah ada hubungannya bagaimana dengan statistik di akuntansi. Wah, nah kalau akuntansi atau ekonomi statistiknya lebih luas lagi karena dia Itu aneh nanya, memprediksi. Ustaz. Kenapa? Itu aneh nanya. Oh iya ya, betul antum ya. Ya kalau di akuntansi di ekonomi lebih luas karena mereka memprediksi jualan sebelum jualan itu dia memprediksi yang laris apa gitu. Sehingga kemungkinan larisnya, keberhasilannya itu yang menjadi apa tujuannya gitu ya. Jadi memang sistem apa teknik menjual memang tuh bukan kita memproduksi kemudian kita jual, jangan ya. Teknik menjual tuh kita harus melihat pasar dulu, melihat kondisi masyarakat dulu. Apa yang disukai masyarakat? Apa yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itu baru kita sediakan ya, baru kita sediakan kita jual. Insya Allah peluangnya ya dalam dalam tanda petik itu masalah rezeki ya. Masalah rezeki itu kan Allah ya. Tapi kan peluangnya besar gitu ya. Kalau saya itu senang membuat, saya senang produksi, tapi saya tidak pandai menjual ya. Saya dulu seperti itu. Jadi kadang-kadang saya memaksakan harus membuat ini kemudian saya jual. Ya kurang, animo masyarakat responnya kurang. Ya karena teorinya nggak seperti itu. Teori dagang itu melihat dulu kebutuhan masyarakat. Seperti misalkan kondisi pandemi ini yang paling banyak dibutuhkan apa? Herbal, ya, Masker. obat-obatan, masker, ya itu yang mungkin lebih apa besar peluangnya untuk terbeli ya, terbeli oleh masyarakat. Terus kemudian apa kondisi seperti ini banyak PHK ya, banyak yang bekerja tidak dipekerjakan lagi ya dengan alasan pandemi, perusahaan juga kesulitan untuk memberikan gaji ya, banyak yang kerja di rumah. Akhirnya banyak orang-orang belum buka usaha ya, bagaimana dia bisa menghidupi apa keluarganya, banyak buka usaha mandiri. Nah, dia harus melihat di sekitar saya itu apa yang dibutuhkan. Saya pernah ke teman ya, teman istri saya itu, dia itu membuat warung, buka warung jualan belanjaan. Kalau nggak laku, dia buat makanan, dia buat masakan, dia jual. Jadi tahap pertama dia jual mentah. Kalau ternyata nggak laku, dibuat matang, dijual. Ternyata besok-besoknya itu orang-orang pekerja kan di kampung itu orang pekerja, nggak mau masak, dia titip makanan, titip masakan. Ya akhirnya jadi lain ya akhirnya, nggak lagi jualan mentah tapi akhirnya jual matang. Nah itu kebetulan dia bisa, ini ya kebetulan dia bisa masak dan banyak dan respon dari masyarakat sekitarnya ya bagus ya dia dititipi masak beberapa keluarga gitu itu sudah repot kan sudah pekerjaan itu akhirnya ya itu contoh seperti itu ya. Nah, kalau kita kan nanti kebanyakan kita kan banyak yang di bidang usaha ya untuk antum mau jadi ASN ya jadi pegawai negeri jadi guru agama boleh ya
Bisa ya, Setiali itu terdaftar ya di nasional, jadi kita langsung mau S2 langsung ya. Jadi kita sudah terakreditasi ya. Mau jadi TNI boleh. Saya pernah bilang kalau jadi TNI nanti di bagian rohani. Cuman nanti tidak boleh ini, nggak boleh pelihara jenggot ya. Berat kayak ikut instansi negara, Ustaz. Ya berat, berat, arusnya berat ya, betul. Ya, jadi kadang-kadang gitu ya. Kan ada ini semacam perjanjian di awal tuh kadang-kadang yang kita nggak bisa ini, nggak tahu ke depannya seperti apa, kita nggak tahu. Nanti misalkan jadi TNI ya, terus pimpinannya tidak benar ya, kita disuruh apa menghabisi orang gitu kan ya. Kalau kita tahu itu tidak benar, ngomong melawannya gimana? Padahal doktrin TNI atau doktrin polisi itu harus patuh pada atasan. Doktrinnya patuh pada atasan. Padahal dalam Islam apa? La ta'ata lil makhluki fi maksiati khalq, ya kan? Fi maksiati khalq. Jadi tidak cocok. Kalau saya sih, saya setuju antum dakwah atau membuka sekolah. Ya, itu potensi kita karena generasi muda sekarang ini sedang diserang ya oleh paham-paham yang salah, yang sesat. Jadi potensi yang paling enak itu kita buat sekolah atau dakwah. Yang dakwah itu untuk secara umum, kalau sekolah kita ini ngurusi generasi mudanya ya, ngopeni, orang Jawa bilang ngopeni atau menyelamatkan. Ya, ya. Jadi apa itu? eh apa ya? Banyak ya, banyak masih masih banyak kesempatan untuk itu, insya Allah. Nah nanti kalau antum buat sekolah ya larinya nanti akhirnya data-data lagi. Seperti ini yang saya ajarkan ini nanti banyak dibutuhkan kalau nanti antum buat sekolah. Ya. Ada nanti membuat namanya apa kurikulum ya. Nanti ada program tahunan, program semester ya tabel semua, tabel dan angka, tabel angka. Ya yang itu seperti itu kita harus merekrut tenaga sendiri ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk di situ karena tugas utama kita kalau bisa mengajar. Jangan disibukkan oleh urusan administrasi. Tapi kita harus tahu. Ya, gitu ya, mahasiswa ya. Nah, Oke, Ustaz. saya lanjutkan. Ini contoh kan ini kita mau membuat tabel data kelompok seperti yang tadi. Nah, ini kalau dilihat pertama itu adalah tujuan kita adalah mencari data terendah dan tertingginya dulu. Kalau jumlahnya berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlahnya berapa? N-nya sama dengan N jumlah ya. Dalam bahasa Inggris number of cases. Jumlah yang dihitung, yang dijadikan kasus, yang dijadikan penelitian. Di sini jumlahnya adalah 30. Kemudian ada lowest. Lowest itu adalah nilai terendah. Iya, lowest gini ya bahasa Inggris ya. Low ya. Berapa itu lowestnya itu? Coba dicek. Ini mana ada yang lebih rendah lagi dari 68, 62. 62 ada yang lebih rendah lagi dari 62. Tidak ada ya. Berarti terendahnya 62. Ini. 61, Ustaz. Kemudian highest tertingginya. Ada 61, Ustaz. Ada 61. Wah, ini saya tidak ngerti ya. 61 ya, 6 ya. 61. Oke. Nah, ini 61. Ya, sudah. Kemudian enggak gini kan aja, bagus. N ini. Nah. Coba highest yang tertinggi 95 kayaknya, Ustaz. 95. Nah, 95 ya. Yang Ada rendah lagi ya? 59 ada itu. 9 enggak ada lagi? Mana Nggak ada, 95? 59 yang rendah itu.
Oh, 59 terendah, Ustaz. Oh, ini ya 59 terendah. Iya, terendah 59. Terendah Masya 59, Allah. ya. Terendah 59. Paling tinggi 95. Tertinggi Kebalik, 95 Pak. ada? Ada, Ustaz. Ini nih, ya, tertinggi 95. Tertinggi 95. Gini. Ya. Ya. Kalau kita melihat ini adalah modul yang umum ya. Banyak dilakukan di statistik di mana? Di manapun ya. Ini seperti ini nih, ada rumusnya, cara menentukannya. Ya, cara menentukan R ya. Apa itu R itu? Range. Range itu jangkauan, range. Rango ya, rango. Kalau antum pernah punya tetangga namanya ada angkatan darat ya, NIAD, ada di di lengannya ada tulisannya ranger ya, ranger ya. Ranger itu berarti dia ahli untuk berburu ya di hutan ya, untuk ahli mengejar musuh di hutan, ranger ya. Ranger ya, ranger. Di hutan biasanya, Ustaz. Iya, di hutan biasanya. Ranger. Kalau marinir ya, itu ahlinya di ini penyusupan ya, dari laut ke darat ya, marinir itu. Jadi macam-macam spesialisasinya ya. Nah, jadi range itu kembali ya, range tadi itu jangkauan, bahasa Inggris jangkauan. Jadi data tertinggi dikurangi data terendah ya. Untuk apa? Untuk kita nanti menentukan ini K, banyaknya kelas ya. K itu K mana sih? itu artinya apa, Ustaz? Kenapa? K itu artinya apa, Ustaz? K, ini K, kelas. Oh, kelompok ya, Ustaz. Nah. Kelas ini nih, kelas ini nih saya tunjukkan ya. Kelas itu ini. Sebentar. Oh iya. Ini nih contohnya ini. Ini. Anda pikir rumus nama-nama ilmiah matematika, Ustaz. Oh, bebas kalau itu. Nanti diberi dilambangkan, diberi lambang C ya, mungkin bahasa Inggris pakai P bebas. Ini nih enggak. Gini ya, sebenarnya rumus itu bukan dibuat dulu ya. Bukan dibuat dulu terus kemudian kita patuh sama rumus, bukan. Rumus itu adalah dari fakta-fakta yang ada di lapangan baru dirumuskan ya. Kami saya sebagai sains ya, saya sarjana sains itu, kita bukan membuat rumus dulu, bukan. Ya, listrik sembarang apapun ya, rumus gerakan itu ada bendanya dulu, kemudian benda tadi mengalami sesuatu ya, terus kita catat ketika dibeginikan jadi begini. Ketika dibeginikan jadi begini. Akhirnya muncullah rumus ya. Termasuk di statistik ini ya. Jadi sebenarnya rumus itu belakangan. Fakta-fakta dulu baru dirumuskan. Kalau di kita misalkan gini ya, kalau kita bukan orang Arab ya. Kita bukan orang Arab sih sudah paham. Inna, setelah inna ya, setelah inna kok isimnya dinasab gitu kan. Terus setelah itu khobarnya di rofa ya kan. Tuh, kok gini terus. Akhirnya kita buat rumusan. Oh, inna itu berarti apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Oh, gitu. Itu kita ya. Ya, kalau mereka orang Arab, wis penggawean wis hafal dia. Jadi kita melihat gejala-gejala. Oh, itu contoh seperti itu. Contoh seperti itu rumusnya. Dan kalau dalam bahasa enggak, dalam bahasa nahwu ya, nahwu itu ahli-ahli yang sudah membuatnya ya kan, ya. Pada masa Khalifah Ali itu ya, pada masa Khalifah Ali itu bukan takut sih, apa sih? Islam begitu banyak berkembang, dia ke Syam, ke Yordan, ke negara lain, yang mereka kebanyakan bukan pengguna bahasa Arab. Nah, khawatirnya kan nanti, wah ini ya apa cara menjelaskannya ya kan? Mereka bukan pengguna bahasa Arab, akhirnya dibuatkanlah rumusan-rumusan ya kan? Nahwu tadi itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kejadian-kejadian yang sudah ada dibuat perumusan. Sama matematika seperti itu. Matematika rumusnya belakangan. Ya, jadi sekarang sekarang kok saya menggunakan rumus, ya karena biar cepat, ya. Kita nggak meneliti lagi, tidak mencoba dari awal lagi, tidak trial ya, coba enggak, tapi
kita tinggal menggunakan. Nah, itu ya. Jadi fungsi rumus itu untuk menyingkat. Ya, jadi jangan dibuat bingung, jangan dibuat susah ya. Insya Allah ya, Nah, gampang. Ustaz. Ya. Ini kelas, ya. Ini kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5. Ini berarti banyak 5 kelas. 5 kelas itu cara menentukannya seperti di atas tadi. Ini tadi, ya. Ini tadi. Ini 3,3 log N. N itu jumlah datanya. N-nya di sini tadi yang kita hitung tadi 30. Ya, ini ya. Nah, ini 30. 30 Ini siswa, Ustaz. umum, ya. Ini umum di statistik dimanapun seperti itu. Nah, ini kita punya pegangan bukunya Ana Sudiono. Enggak ribet, simple. Bukunya Ana Sudiono enggak ribet, simple. Antum sudah ada yang sudah beli ya? Saya belum beli. Saya hilang. Saya punya 2 Kemarin tapi ke hilang. Gramedia enggak nemu, Ustaz. Antum di mana? Di daerah mana? Pontianak, Ustaz. Ke Mana? Gramedia stoknya kosong. Iya, di daerah sana sulit. Kalau di sini banyak. Saya di sini tuh ada yang Shopee itu cuma 27.000. Terus saya beli dulu 55, langsung ke tokonya dan tokonya dapat diskon. Nah, Tokonya Ustaz. Kurang lebih, Ustaz, kalau dengan ongkir ke Kalimantan jadi 60-an. iya, tapi ada yang 27. Oh, kalau dari Shopee belinya di Kalimantan nyampe? Nyampe, Ustaz, ongkirnya mahal, 40-an. Oh iya ya. Dan makanya saya tidak memaksa. Kalau mau pakai silakan, mau pinjam teman silakan, saya tidak maksa. Karena sebenarnya saya ini selalu menjelaskan, saya berikan kopiannya apa jenenge YouTube apa jenenge recordnya. Insya Allah dari sini cukup. Cuman nanti digunakan adalah untuk maroji ya. Ketika kita membuat skripsi, marojiknya kita gunakan itu ya. Ana Sudiono halaman sekian sekian. Rumus ini halaman sekian. Nah, gitu. Tapi tidak mutlak ya. Antum pakai buku pegangan statistik manapun tetap diterima ya. Tidak ada masalah. Sama ya. Sama insya Allah. Ya, oke, lanjut ya. Nah, jadi jangan dianggap susah. Ini Nasutionnya enak ini. Jadi gini, prinsipnya dia, data terendah dan data tertinggi itu harus tercover dalam kelas. Ya, misalkan ini coba antum lihat terendahnya 59, tertingginya 95. Ya, buat aja gini. Ini boleh nih ya. Ini tidak ada apa jenenge panduan yang harus diikuti tidak. Ini misalkan ya kita buat ini manfaatkan ini. Memanfaatkan ini coba. Ya, ini coba. Nah, ini ya. Saya klik dipakai aja daripada enggak. Nah, kemudian saya bawa ke bawah. Paste. Nah, ini berarti nilainya yang 59 ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelima, keenam, kelas tidak harus banyak. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh ya, tidak harus banyak. Kalau ini banyak, berarti di sini semakin sedikit. Ya, mungkin 3 orang. Ya, 3 anak. 3 kali 6, 15. Oh, ini enggak mungkin. Ini kan 30 kan. 30 ini ada 6. Berarti di sini 5 orang. 5 data di sini. Contoh ya, 5 data ya. Berarti kalau gitu yang 59 berarti anggaplah misalkan 55. Nah, sampai dengan berapa? 5 orang, 55, 56, 57, 58, 59. Misalkan gitu. 59 gitu ya. Nah, ini di sini dilanjutkan di sini. Setelah 59 60. 60 sampai berapa? Harus sama. Harus 5 orang juga, harus adil. Jadi yang dites 5 orang. 55, 56, 57, 58, 9. Kalau 60 berarti 60, 61, 62, 63, 64. Gitu ya. Lanjutkan ini 59. Ini 64 di sini lanjutkan. 65, 65. Coba 5 orang lagi. 65, 66, 67, 68, 69. Ya kan berulang akhirnya. Antum lihat sini berulang.
Ya kan? Berulang. 55, 59. Ini berarti berulang ya. 70 sampai 74. 70 sampai 74. Gini kan? Berulang lagi kan? Ini 75 sampai bawahnya 75 sampai berapa? Diulang lagi itu, ayo. 79. Ini. Ya, ini lanjut sini, lanjut sini. 80 sampai berapa? 84. Tuh, ya kurang berarti kelasnya ya. 84 ya. 84. Berarti berapa di sininya? Tambahin lagi ya. Tambahin berarti di sini. Boleh gini, enggak apa-apa. Enggak harus ikut seperti yang di depan, ya, enggak boleh. Enggak pakai rumus boleh. Asalkan ini harus adil. 55, 59 itu 5 orang. 60 sampai 64 5 orang. Semuanya 5 orang. Dan data terendahnya di sini ada dan data tertingginya juga ada di sini. Ini tertingginya ada nih ya. Di sini berarti 80 sampai 84 ya. Di sini berapa? 85. Oh, masih kurang ya berarti ya. 85 sampai 85 sampai 90. 89. 89. Loh ya saya kurang. Berarti saya panjang berarti di sini. Berarti ini bisa panjang lagi yang belum, yang tertingginya belum tercover ya. Belum masuk. Tuh kok gini. Oke. Harus double. Nah, baru mau ya. Di sini berarti sampai sini 90. Nah, sampai berapa itu? 95. 94 ya, 90 94. 94. Nah, bawahnya baru ini. 95 sampai berapa? 99 ya. Nah, wes ini. Boleh seperti ini, boleh. Ya, boleh seperti ini. Jadi diklik sini. Nah, ya, ini nggak pakai ini. Dihapus. Mana clear ya, bukan di delete. Oke. Nih ya, gitu. Boleh. Yang berbeda lagi dari ini boleh ya, antum berbeda lagi boleh. Berbeda lagi boleh. Saya tak coba ya. Tak copy lagi. Jadi artinya tidak apa-apa ya, tidak harus pakai rumus itu enggak apa-apa, enggak harus. Yang penting prinsipnya data terendahnya dan data tertingginya ada di sini. Ya. Dan harus adil ya. Nah, ini belum, ini salah kalau ini bukan satu ya. Ini nanti clear konten dulu. Nah, ini misalkan lain ya, misalkan ya. Ini tadi 55 59. Ini misalkan 10 angka boleh. Apa 7 angka boleh. Kalau 7 angka berarti 59 66 1 ya. Misalkan ya 7 angka ya. 59 berarti 60 61 misalkan. Boleh. 61 ya. Berarti di sini 62 ya. Selanjutnya dari 61 yaitu 62. 62 sampai 7 angka. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ya. 68. Gitu boleh. Ya, di sini selanjutnya habis 68 69 sampai 7 angka juga. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Boleh gini ya. Boleh ya. Nah, jadi gini. Terus ya, coba ya. Berarti di sini berapa nih? 79. Ini berarti habis 79 80. 80 sampai berapa? 80 sampai 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Boleh gini ya. 86 di sini mulai 87 sampai dengan 87, 88, 89, 90, 91, 92. 92. Nah, ternyata masih banyak juga ya. Nah, ini ternyata sini tambah lagi gini. Nah, gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya, boleh. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kurang satu ini kurang satu, tambah satu lagi. Nah, tambah satu lagi. Ini berarti di sini 93.
93 sampai berapa nih? 100 ya? 93 sampai 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ini. Nah, ya. Contohnya seperti ini. Jadi artinya yang penting harus adil. Jadi ini isinya 7 angka. Ke bawah itu 7 angka, 7 angka. Ini kelas pertama, kelas 2 ini 8 kelas, ini 9 kelas. Mungkin pakai 10 ya. Boleh. 51 sampai 55 sampai berapa? 65. 64 ya. 65 sampai 74. Nah, boleh gitu. Gini paham ya? Tidak masalah ya, bebas ya. Nah, sekarang coba kita isi aja nih. Coba ini kita isi. Ya, kita isi, kita pakai ini untuk menghitung rata-ratanya. Untuk menghitung rata-ratanya. Bentar, ada yang absen ini ya. Iya, ya, si ada yang izin ini. Oke, sekarang kita mau ke rata-rata. Rata-rata tapi yang rata-rata kelompok. Beda dengan ini, ya. Beda dengan ini. Ini tadi rata-rata tunggal. Ini ya. Kita mau menggunakan rata-rata kelompok. Coba saya lihat. Pakai rumusnya beda. Ya, jadi tak carinya di sini. Pakai rumusnya. Means data kelompok. Oh, enggak ada ini ya. Enggak ada ini. Ini kita buat sendiri aja ini. Gini ya. Rata-ratanya untuk kelompok itu yaitu kita mencari nilai tengahnya dulu. Ya, ini ya. Coba antara 55 sampai 59 berapa nilai tengahnya? 55, 56, 57, 58, 9. Coba dihitung ya. Coba dihitung 55. Kemudian 56. 57 Ustaz. 57. Ya, cepet ya. 55, 56, 57, 58, 59. Iya, iya, sampai ya, saya juga belum lihat ini. Nah, ini ya, tak tangan. Oh iya betul, kelihatan sekali itu. Tengahnya yaitu 57. Oh, ini kok belum saya ikutkan ini. Saya ikutkan ini. Nah, ini ya 57 ya. Nah, sudah tahu ya. Berarti ini tak copy aja. Saya copy, saya akan gunakan untuk menghitung tab data kelompok. Copy, saya taruh sini. Ya. Ini nanti frekuensinya itu diisi dengan ini, ya. Dengan yaitu ini tadi. Nah, ini. Ini ya, frekuensi diisi dengan ini. Ini dilihat nanti, kita lihat. Ya. Berapa antara data ke 55 sampai 57 berapa gitu ya. Sebentar, ini kalau gitu ini saya munculkan lagi aja nanti. Ya, kita butuh nilai tengah. Kenapa? Karena nanti mewakili nilai kelompok, ya. Nilai kelompok ini diwakili oleh nilai tengah. Tak kasih XT. XT itu artinya nilai tengah. T-nya kecil. T-nya kecil. Begini. Saya tambahkan kurang ke bawah. Ini. Ya, sudah. Ini tadi nilai tengah. 55 sampai 9, sini 57. 57. Yang bawahnya antara 60 sampai 64. 62. 62. Tinggal nambahin 2 semua ya. 62. Tinggal nambahin 2 semua ini. Ini habis gitu 60 67. 67. Sama Ustaz? Akhirannya sama-sama. Sama ya, Akhirannya ini sini mirip-mirip semua. 72. 72. Ya, cuman saya nggak tahu kalau diginikan bisa enggak? Saya nggak ngerti. Bisa nggak diginikan? Mau nggak terpola gitu? Oh bisa, bisa.
Bisa, Ustaz. Bisa, Canggih. iya. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, kita enggak tahu, saya juga enggak tahu ini. Iya. Bisa, enak wis. Nah, sekarang tugas kita ngisi antara 59 tadi, antara 55 sampai 59 tadi berapa? Ya ini tadi dikatakan sebagai data kelompok, bukan data tunggal. Data tunggal tadi enak, ya cuma satu semua, ya cuma satu semua. Ini saya pindah aja ke bawah, biar enak ngitungnya. Oh, keliru. Sini ya. Antum biar gambarnya itu gampang. Terus sini. Paste. Nah, ini kemungkinan kebesaran nih. Saya kecilkan aja biar nanti kelihatannya gampang. Nah, dipendekkan. Oh, keliru. Bukan itu maksudnya dipendekkan, bukan digeser. Nah, gitu loh. Nah, coba saya bawa ke sebelah kiri. Nah, kelihatan kan? Nah, enak kan? Ya, coba hitung. 55 sampai 59. Mana 55 59? 55 sampai 59. 55 59. 1. Ya, 1. 55 59. 55 enggak ada, cuma 1 berarti di sini. 1. Ya kan? 1. Kemudian 60 sampai 64. 60 sampai 64. Ini 1. 1, 2, 3 sampai 64. 4, 5, ini 5. Ya kan? 5. Lanjut. Berikutnya coba 65 sampai 69. 65 sampai 69. 1, 2. Mana lagi? 2, 3. 3 aja ya. 3. Kemudian 70 sampai 74. Coba dihitung. 70 sampai 74. 71, 2, 3, 4, 5. Ayo yang lain bantu. Dibantu. Betul Ayo. Ustaz, betul. Paham ya? Inilah yang disebut dengan data kelompok beda. Kalau data tunggal 55, 56 satu aja. Kalau kelompok seperti ini. Jadi ada pengelompokan. Jadi yang antara nilai sekian itu berapa ya? Antara nilai sekian itu bedanya di situ. Ya. Nanti antum akan berhadapan dengan yang seperti ini. Ya, ayo lanjut ya. 75 sampai 79. 1. 75 9. 1. 2, 3, 6, Ustaz. 4, 6 ya. 6. Lanjut. Yang 80 sampai 84. 80 ini. 1, 2, 84. 84. Berapa? 2. 2 aja. 2 3, saja. Hah? 2 toh? 2. 2 atau 3? Hah? 2. Cuma 2 aja. Tahu saya cuma 2. Coba berikutnya. 85 sampai 89. Ini. Belum, bukan. 85 ini. Ya, 1, 2. 2. Ini 3. 4. 4 ya. 4. Lanjut yang ini. Sekarang yang ini yang 90 sampai ini berapa? 3, Ustaz. 3 ya. 3. 6. Nah, terus ini terakhir. 95 sampai 99. 9. 1. 1 saja ya. Iya, Ustaz. Iya, 1. betul Ustaz. 1. Wes. Afwan. Di bawahnya.
1 nih. Nah, wis ya. Nah, kemudian ini kita hitung N-nya harus 30. Tadi kan di sini kan jumlahnya 30. Ya, ini harus 30 ya. Pakai apa? Pakai ini tadi. Pakai formula auto sum ya. Diklik ini aja ini ya. Ya, dicek nih ya. E11, E110 sampai E110 sampai E118. Ya, diklik, di enter boleh pakai ini boleh. Oh, pas 30. Berarti benar. Kalau enggak benar, kalau ada selisih berarti ada yang keliru. Mungkin kurang ya, mungkin kelebihan. Ini benar. Nah, itu sudah. Sekarang kita mau praktek menghitung rata-rata untuk data kelompok. Ya, sebentar. Nah, satu kali ya, ini mungkin acara kita terakhir nih mungkin ya. Jadi apa? Memang biar paham ya, pelan-pelan enggak apa-apa. Paham ya? Lanjut ya. Data kelompok ini itu kita enggak ada, kita enggak nemukan rumusnya di itu. Coba rumusnya sendiri aja. Saya buat rumusnya sendiri. Ya. Sama kok rumusnya itu ya. Ini mewakili, ini diwakili oleh ini. Ya, ini nilai tengah ini mewakili ini. Jadi nanti sama dengan rumus di atas. Ya, 57 kali 1, 5 kali 6, 2 kali 2, 5 gitu ya. Sama-sama. Insyaallah. Sama rumusnya. Sih tak cari sih rumusnya. Tak ambil di atas. Biar jadi deket. Nah, ini sama ini ya. Ini saya klik. Copy. Copy. Kemudian ya ini saya paste di sini ya. Sini aja saya kecilkan nanti biar enggak makan tempat. Saya kecilkan karena sudah paham. Ya. Oh, kecil banget. Nah, gini aja, wes. Wes, sekarang kalau gitu sama dengan lagi ya, nilai rata kita mencari nilai rata-ratanya di sebentar saya coba nyari kopi-kopiannya sebentar enggak. Kopiannya nilai rata-rata. Ah, ini ambil. Saya ambil kopi. Ya, rata-rata. Ya, sama dengan kayak tadi dikurung buka dulu. Ya, boleh ditambah boleh di apa? Boleh ditulis angkanya, boleh diklik ya. Kalau saya sih mending diklik aja ya. Kalau saya sih mending diklik aja. Ya, diklik Klik aja. aja Ustaz biar cepet. Kenapa? Diklik aja biar cepet. Iya, diklik aja ya. Jadi oh ini keliru ini ya. Ini apa ini muncul tiba-tiba saya juga. Nah, ini klik ya. Ini ya kali satu tidak salah, langsung tambah aja. Tambah ini. Nah, ini dikali 5. Ya, 62 kali 5. Nah, tambah lagi 67 kali 3. Tambah lagi 72 kali 5. Tambah lagi 77 kali 6. Ini. Tambah lagi 82 kali 2. Gitu ya. Tambah lagi
87 kali 4. Tambah lagi 92 kali 3. Tambah lagi 97 karena kali 1 nggak usah langsung aja tutup ya. Nah, tutup ini. Nah, garis miring dibagi ini ya, klik aja, klik. Nah, sudah di enter boleh, ini boleh. Itu hasilnya ya, 75,88 ya. Kalau mau mengecilkan pakai ini ya, ulangi ya. Nah, ini ya, biasanya di deskripsi cukup 2 digit saja, nggak perlu banyak-banyak. Ya. Nah, gitu ya mahasiswa ya. Insya Allah dari saya sampai sini dulu. Saya mau absen dulu. Saya mau absen. Tolong dibantu kalau ada teman-teman yang nanti yang tadi ada yang berhalangan, ada yang izin ya, karena kita tidak bisa mengetahui ya karena Nah, kebutuhan Ustaz, waktu nggak ada bisa. yang izin di grup, Ustaz. Ada di grup ada izin. Nanti saya juga minta dibantu untuk diingatkan. Ya. Jadi gini ya mahasiswa ya. Jadi rumusnya sama dengan ini. Cuma nanti kalau ada lebih dari 1 tinggal dikalikan ya. Kalau antum diklik sini klik, nah ini ada rumusnya sini. Nah, gitu ya. Alhamdulillah ya. Kuliah kita hari ini lancar, semoga mudah dipahami ya. Saya ini dulu apa? Saya tutup dulu ininya, share screen-nya. Ya apa? Recordnya.